panas. Pembalap muda Malaysia, Hakim Danis, kembali jadi sorotan usai pernyataannya tentang kualitas pembalap Indonesia ramai dibicarakan pecinta balap Asia. Dalam sebuah sesi wawancara usai praktis, Hakim Danis disebut menilai bahwa kemampuan sebagian pembalap Indonesia saat ini masih berada di bawah rata-rata level persaingan internasional. Pernyataan itu langsung memancing reaksi besar di media sosial. Banyak fans Indonesia merasa komentar tersebut terlalu meremehkan. Apalagi Indonesia saat ini mulai memiliki banyak talenta muda yang tampil di ajang Asia Talent Cup hingga Junior GP. Hakim Danis sendiri tampil sangat percaya diri sepanjang seri Catalunya 2026. Rider muda asal Malaysia itu sukses mencatatkan waktu kompetitif dan tampil konsisten saat banyak rider lain mengalami kesulitan adaptasi dengan sirkuit. Karena performa apik itulah, komentarnya langsung menjadi perhatian besar. Menurut beberapa pengamat, ucapan Hakim Danis kemungkinan muncul karena ia melihat pembalap Indonesia masih kurang konsisten dalam menjaga performa di level internasional. Meski memiliki kecepatan, banyak rider Indonesia dinilai masih sering kehilangan ritme saat sesi penting seperti qualifying dan race panjang. Namun di sisi lain, banyak pihak membela pembalap Indonesia. Mereka menilai Indonesia justru sedang mengalami perkembangan besar dalam dunia balap motor. Nama-nama seperti Veda Ega Pratama dan beberapa talenta muda lainnya dianggap punya potensi besar untuk bersaing di level dunia jika mendapatkan dukungan dan pengalaman lebih banyak. Persaingan antara rider Indonesia dan Malaysia sendiri memang semakin panas dalam beberapa tahun terakhir. Setiap seri balapan selalu menghadirkan duel ketat yang membuat tensi rivalitas makin tinggi. Kini publik menunggu jawaban para pembalap Indonesia di lintasan. Apakah komentar Hakim Danis akan terbukti? Atau justru rider Indonesia mampu membungkam semua kritik lewat hasil balapan berikutnya? Baru saja terjadi, persaingan panas kembali muncul di paddock Moto3 Catalunya 2026. Hakim Danis tampil menggila sepanjang sesi praktis dan sukses menunjukkan performa luar biasa saat para rider lain kesulitan mencari ritme terbaik. Namun yang paling mengejutkan, muncul pernyataan yang langsung bikin heboh pecinta balap Indonesia. Hakim Danis dikabarkan menyebut bahwa skill Veda Ega Pratama saat ini masih berada di bawah level persaingan teratas Asia Talent dan Junior GP. Pernyataan itu langsung memancing reaksi panas dari para fans. Karena Veda selama ini dikenal sebagai salah satu talenta muda terbaik Indonesia. Di sesi penentuan menuju Q2, tekanan besar terlihat menghantui Veda Ega. Beberapa kali mencoba push lap, Veda justru kehilangan momentum penting dan gagal menembus posisi aman. Sementara itu, Hakim Danis tampil sangat agresif sejak awal sesi dan terus memperbaiki catatan waktunya hingga menjadi salah satu rider paling diperhitungkan. Banyak pengamat menilai perbedaan performa kali ini terlihat jelas. Hakim Danis tampil lebih tenang, lebih konsisten, dan sangat berani saat memasuki tikungan cepat. Sedangkan Veda masih terlihat kesulitan menemukan setting motor terbaik untuk Catalunya. Meski begitu, para fans Indonesia tetap memberikan dukungan penuh kepada Veda Ega, karena semua tahu perjalanan seorang pebalap muda tidak selalu mulus. Kekalahan di praktis bukan akhir segalanya. Justru ini bisa menjadi motivasi besar bagi Veda untuk bangkit dan membuktikan kualitasnya di race nanti. Apakah benar skill Veda masih di bawah seperti yang disebut Hakim Danis? Atau justru Veda akan membalas semuanya saat balapan berlangsung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pembalap Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama, mencatat hasil kurang memuaskan pada sesi praktis Moto3 Catalunya 2026 di sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Jumat 15 Mei 2026 sore WIB. Veda Ega finish posisi ke-19, sekaligus membuatnya gagal lolos langsung ke kualifikasi 2 Q2. Veda Ega tampak masih kesulitan menemukan kecepatan pada motornya. Pembalap asal Gunung Kidul itu bahkan langsung terlempar dari 20 besar pada awal-awal sesi praktis Moto3 Catalunya 2026. Sementara David Almansa memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 47,678 detik. Pembalap Liqui-Moly Dynavolt Intact GP itu ungguli Hakim Danis dan Brian Uriarte. Veda Ega masih tercacar di papan bawah, namun kali ini mampu naik ke posisi 20. Pembalap muda Indonesia itu terus terkunci di posisi tersebut hingga sesi praktis menyisakan 12 menit waktu tersisa. Persaingan di papan atas semakin sengit di 10 menit waktu tersisa. Almansa masih memimpin dengan diikuti Danis dan Uriarte. Sementara Veda Ega justru semakin tercacar hingga berada di posisi ke-23. Rekan setim Veda Ega, Zen Mitani, juga kesulitan mencatatkan waktu terbaiknya. Malah sialnya, pembalap asal Jepang itu terjatuh di tikungan 4 pada 4 menit waktu tersisa di sesi praktis. Pada saat itu juga, para pembalap mulai mencatatkan waktu tercepatnya. Danis secara mengejutkan melesat bak roket dengan mencatatkan waktu 1 menit 46,943 detik.
Pada akhirnya, pembalap muda asal Malaysia itu keluar sebagai yang tercepat di sesi praktis Moto3 Catalunya 2026. Dennis memimpin dengan diikuti Uriarte dan Adrian Fernandez. Lalu Veda Ega juga melesat cukup jauh. Setelah sempat tercecer keluar dari 20 besar, pembalap Honda Tim Asia itu menutup sesi dengan finish peringkat ke-19. Tanda-tanda Veda Ega melempem di seri Moto3 Catalunya sedianya sudah tercium sejak sesi free practice FP1. Pembalap berusia 17 tahun itu finish posisi ke-23 dalam sesi tersebut, sementara Dennis kembali menunjukkan performa terbaiknya. Sebelumnya pada sesi FP1, pembalap muda Malaysia itu juga keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 47,478 detik. Adapun, hasil tersebut membuat Veda Ega harus berjuang dari sesi kualifikasi pertama, Q1, pada sesi kualifikasi pada Sabtu 16 Mei. Sesi tersebut sangat penting karena menentukan posisi start untuk balapan Moto3 Catalunya 2026 pada Minggu 17 Mei. Seri kelima MotoGP musim 2026 akan digelar di sirkuit de Barcelona, Catalunya, mulai 15 Mei hingga 17 Mei 2026. Berikut adalah jadwal lengkap balapan MotoGP Catalunya pada 15 hingga 17 Mei 2026 mendatang. Jumat 15 Mei 2026, penentuan setup dan tiket Q2. 14.00 hingga 14.35 WIB, Moto3 Free Practice 1. 14.50 hingga 15.30 WIB, Moto2 Free Practice 1. 15.45 hingga 16.30 WIB, MotoGP Free Practice. 18.15 hingga 18.50 WIB, Moto3 Practice. 19.05 hingga 19.45 WIB, Moto2 Practice. 20.00 hingga 21.00 WIB, MotoGP Practice. Pada balapan sebelumnya di MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans, pembalap Aprilia Jorge Martin berhasil meraih kemenangan, sehingga berada dalam tren positif menjelang balapan mendatang. Selain itu, bagi penggemar MotoGP tanah air, Veda Ega Pratama akan berlaga di kelas Moto3. There's late drama coming here potentially in this crucial FP3. Oh, Bagnaio's gone down. Pecco Bagnaia has crashed. Sesi free practice 1 Moto3 Catalunya akhirnya resmi dimulai di sirkuit Barcelona, Catalunya. Pembalap muda Malaysia, Hakim Danish, tampil menggila dan sukses menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 47,478 detik. Kecepatannya benar-benar bikin Paddock terkejut sejak awal sesi. Di posisi kedua ada Adrian Fernandez dari Leopard Racing yang menempel ketat hanya selisih 0,021 detik. Sementara posisi ketiga berhasil diamankan Alvaro Carpe dari Red Bull KTM Ajo. Persaingan KTM dan Honda terlihat sangat panas sejak latihan bebas pertama ini. Sementara itu, pembalap Indonesia kebanggaan kita, Veda Ega Pratama, masih mengalami kesulitan beradaptasi dengan karakter sirkuit Catalunya. Rider Honda Tim Asia tersebut harus puas menutup FP1 di posisi ke-23 dengan waktu terbaik 1 menit 50,142 detik. Meski begitu, Veda masih punya peluang besar untuk bangkit di sesi praktis nanti. Atmosfer Catalunya sendiri terlihat sangat kompetitif. Banyak rider langsung tampil agresif sejak menit awal demi mencari setting terbaik motor mereka. KTM terlihat mendominasi kecepatan satu lap, namun Honda juga mulai menunjukkan ancaman serius jelang sesi berikutnya. Baik Sport News Plus 1. Apakah Veda Ega bisa comeback dan tembus Q2? Mampukah Hakim Danish mempertahankan dominasinya hingga kualifikasi? Kita tunggu drama panas Moto3 Catalunya berikutnya. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, harus mengawali rangkaian Moto3 Catalunya 2026 dengan hasil yang kurang maksimal pada sesi latihan bebas pertama, atau FP1. Rider Honda Tim Asia tersebut hanya mampu menempati peringkat ke-23 dalam sesi yang digelar di sirkuit de Barcelona, Catalunya, Jumat 15 Mei. Veda membukukan waktu lap terbaik 1 menit 50,142 detik, atau terpaut 2,664 detik dari Hakim Danish yang menjadi pembalap tercepat. Pada hari pertama di lintasan sepanjang 4,6 km tersebut, pembalap asal Gunung Kidul itu tampak masih berfokus menemukan basis setup motor Honda NSF 250 RW miliknya untuk menaklukkan karakteristik trek Catalunya yang teknis. Karakter sirkuit yang mengkombinasikan lintasan lurus panjang dengan tikungan-tikungan cepat menuntut keseimbangan motor yang presisi. Hasil FP1 ini menjadi bahan evaluasi penting bagi tim mekanik untuk mengumpulkan data sebelum memasuki sesi praktis yang lebih krusial. Nasib serupa dialami rekan setim Veda di Honda Tim Asia, Zen Mitani. Pembalap asal Jepang itu berada tepat di belakang Veda, yakni posisi ke-24, dengan torehan waktu 1 menit 50,242 detik. Sementara itu, kejutan terjadi di barisan depan saat Hakim Danish dari tim Aeon Credit, MT Helmets MSI, unjuk gigi sebagai yang tercepat. Danish mengkotatkan waktu fantastis 1 menit 47,478 detik, disusul Adrian Fernandez, Leopard Racing di posisi kedua, dan Alvaro Carpe, Red Bull KTM Ajo di tempat ketiga. Persaingan di lini tengah pun berlangsung sengit, di mana jarak antara pembalap posisi keempat hingga 10 besar berada di kisaran 1 detik. Peluang Veda untuk memperbaiki posisi masih terbuka lebar pada sesi praktis yang dijadwalkan berlangsung pukul 18.15 WIB sore ini.
Sesi tersebut akan sangat menentukan, karena catatan waktu yang diraih akan dihitung untuk menentukan kelolosan langsung ke babak kualifikasi kedua Q2 pada Sabtu besok. Evaluasi terhadap data telemetri dari FP1 diharapkan mampu meningkatkan performa motor Veda agar bisa bersaing di barisan depan. H3. Veda Ega Pratama tampil buruk di Free Practice 1 Moto3 Catalunya sehingga finish ke-23. Rider Malaysia Hakim Danish tercepat. Pada sesi yang dihelat di sirkuit Catalunya, Jumat 15 Mei 2026 siang WIB, Veda kesulitan sejak awal sehingga terus tertahan di barisan tengah, sekitar posisi ke-11. Alvaro Carpe, Red Bull KTM Ajo dan Adrian Fernandez, Leopard Racing bergantian mempertajam waktu lap tercepat pada awal sesi ini. Sementara itu, dua pesaing Veda, Brian Uriarte, Red Bull KTM Ajo dan Hakim Danish, Aeon Credit MT Helmets MSI, konsisten di 10 besar selama sesi latihan bebas pertama. Danish, pembalap asal Malaysia ini bahkan sempat menempati posisi pertama dengan 1 menit 49,276 detik. Veda masih kesulitan untuk bisa merangsek ke barisan terdepan. Hingga akhirnya, dia cuma menuntaskan sesi ini di posisi ke-23 dengan 1 menit 50,142 detik. Terpaut jauh dari Danish yang finish pertama dengan waktu 1 menit 47,478 detik. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan kembali beraksi pada seri Moto3 Catalunya 2026 yang berlangsung di sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, pada 15-17 Mei 2026. Pembalap dari Honda Tim Asia tersebut memburu tambahan poin demi menembus posisi 3 besar klasemen sementara Moto3 musim ini. Veda datang dengan kepercayaan diri tinggi. Veda tampil impresif pada balapan sebelumnya setelah berhasil finish di posisi keempat. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi pembalap asal Gunung Kidul itu untuk kembali bersaing di posisi depan pada akhir pekan ini. Saat ini, Veda menempati posisi kelima klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 50 poin. Ia hanya terpaut 2 angka dari Valentin Perone yang berada di posisi kedua dan tertinggal 3 poin dari Alvaro Carpe di posisi ketiga. Tambahan poin di Catalunya akan membuka peluang besar bagi Veda untuk memperbaiki posisinya di klasemen Moto3 2026. Peluang Veda meraih hasil positif semakin terbuka karena sirkuit Catalunya menjadi salah satu lintasan favoritnya. Karakter trek Barcelona dinilai cocok dengan gaya balap pembalap Indonesia tersebut. Meski demikian, persaingan dipastikan tidak mudah karena mayoritas rider Moto3 juga sudah memahami karakter lintasan Catalunya dengan baik. Barcelona adalah lintasan yang saya sukai dan banyak pembalap sudah sangat cepat sejak awal. Jadi penting untuk bekerja dengan baik sejak hari Jumat dan mempersiapkannya selangkah demi selangkah, ujar Veda. Jadwal lengkap Moto3 Catalunya 2026. Jumat 15 Mei 2026. FP1 Moto3 14.00 sampai 14.35 WIB. Praktis Moto3 18.15 sampai 18.50 WIB. Sabtu 16 Mei 2026. FP2 Moto3 13.40 sampai 14.10 WIB. Q1 Moto3 17.45. Namun, posisi tersebut tidak bertahan lama setelah pembalap asal Malaysia, Hakim Danish, melakukan putaran yang lebih impresif. Hakim Danish sukses mengambil alih posisi puncak dengan catatan waktu 1 menit 46,943 detik. Rekor waktu milik Danish ini terus bertahan dan tidak mampu dilampaui oleh pembalap manapun hingga bendera finish dikibarkan. Nasib berbeda dialami oleh Veda Ega Pratama yang harus puas mengakhiri sesi praktis di peringkat ke-19. Akibat hasil tersebut, Veda diwajibkan mengikuti sesi kualifikasi pertama atau Q1 yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 16 Mei besok. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama begitu kesulitan ketika memulai rangkaian Moto3 Catalunya 2026 di sirkuit Catalunya Montmeló. Tampil pada Free Practice 1 atau latihan bebas 1 FP1 Moto3 Catalunya hari Jumat 15 Mei 2026, rider Honda Tim Asia itu hanya menempati posisi 23. Veda Ega Pratama membukukan lap time terbaik 1 menit 50,142 detik atau unggul 0,100 detik dari rekan setimnya Sen Mitani yang ada di urutan 24. Yang menarik, posisi pertama FP1 Moto3 Catalunya diisi pembalap Malaysia Hakim Danish. Dia membukukan 1 menit 47,478 detik atau unggul 0,201 detik dari urutan kedua, Adrian Fernandez. Veda Ega Pratama berselisih 2,664 detik dari Hakim Danish, tentu sebuah keunggulan yang cukup lebar. Veda Ega Pratama akan kembali mengikuti sesi praktis Moto3 Catalunya 2026 pada pukul 18.15 WIB. Sebelumnya, Veda Ega Pratama mengatakan dirinya sangat termotivasi jelang Moto3 Catalunya usai membawa modal positif dengan finish keempat pada balapan di Le Mans, Prancis. Saya merasa sangat termotivasi dan percaya diri.
Hasil di Prancis penting bagi saya karena menunjukkan bahwa kami terus meningkat dari balapan ke balapan dan bahwa kami dapat bertarung di depan bahkan dalam kondisi sulit, ungkap Veda Ega Pratama. Finish keempat di balapan basah pertama saya memberi saya banyak kepercayaan diri, tetapi pada saat yang sama saya tahu masih banyak yang perlu ditingkatkan, tambahnya. Pebalap Indonesia dari Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama, menyelesaikan sesi praktis Moto3 di sirkuit de Barcelona, Catalunya, pada urutan ke-19, Jumat, 15 Mei 2026. Dalam sesi tersebut, Veda berfokus melakukan penyesuaian teknis untuk mempertajam catatan waktu di lintasan sepanjang 4,6 km tersebut. Veda Ega membukukan waktu putaran terbaik 1 menit 48,136 detik yang terpaut suhu 1,193 detik dari pemimpin balapan. Berdasarkan laporan otomotif, pebalap dengan nomor motor 9 ini menuntaskan total 14 putaran sepanjang sesi guna menemukan ritme berkendara yang optimal di sirkuit tersebut. Meskipun berada di papan bawah secara klasemen waktu, performa motor Honda NSF 250 RW yang dikendarai Veda menunjukkan potensi besar pada sektor lintasan lurus. Data teknis mencatat, kecepatan puncak atau top speed Veda mencapai 246,0 km per jam yang menjadikannya salah satu kontestan paling kompetitif di lintasan lurus Catalunya. Posisi pertama pada sesi ini berhasil diamankan oleh pebalap asal Malaysia, Hakim Danish, yang memperkuat tim Aeon Credit MT Helmets MSI. Danish tampil dominan dengan torehan waktu 1 menit 46,943 detik yang ia ciptakan pada putaran ke-13. Menyusul di posisi 3 besar, pebalap asal Spanyol Brian Uriarte menempati urutan kedua dengan catatan waktu 1 menit 47,042 detik. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Adrian Fernandez dari tim Leopard Racing yang mencatatkan waktu tidak jauh berbeda. Veda Ega dijadwalkan kembali turun ke lintasan pada sesi kualifikasi mendatang untuk memperebutkan posisi start yang lebih baik. Hasil kualifikasi tersebut akan menjadi penentu posisi grid Veda untuk memulai balapan utama yang akan digelar pada hari Minggu. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menjadi pusat perhatian jelang Moto3 Catalunya 2026. Rider Honda Tim Asia itu datang ke Barcelona dengan modal statistik impresif yang membuat namanya kini mulai diperhitungkan sebagai salah satu ancaman serius di kelas Moto3 musim ini. Tetapi juga duel panas sesama rookie Asia Tenggara melawan pembalap Malaysia Hakim Danish. Namun jika melihat data performa sepanjang musim hingga rekam jejak di Catalunya, Veda terlihat jauh lebih unggul dibanding rival Asianya tersebut. Pembalap asal Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta itu bukan hanya memimpin klasemen rookie Moto3 2026, tetapi juga berhasil menembus 5 besar klasemen umum dunia, sesuatu yang sangat syarah. Sirkuit Catalunya bukan lintasan asing bagi Veda maupun Hakim Danish. Keduanya pernah bertarung di trek tersebut dalam ajang FIM Junior GP World Championship 2025. Dalam 2 race yang digelar saat itu, Veda sukses mengoleksi total 18 poin hasil finish ke-6 dan ke-8, sementara Hakim Danish meraih 17 poin dari hasil finish ke-9 dan ke-6. Selisih 1 poin memang terlihat tipis, namun catatan itu menjadi menarik karena Hakim Danish sebenarnya memiliki pengalaman jauh lebih banyak di Catalunya. Pembalap Malaysia tersebut pernah tampil di lintasan yang sama sejak European Talent Cup 2021 hingga FIM Junior GP 2024. Dengan kata lain, jam terbang Danish di Catalunya lebih panjang dibanding Veda. Meski demikian, pengalaman lebih banyak ternyata tidak otomatis menghasilkan performa lebih baik. Veda justru mampu tampil lebih efektif dan konsisten meski baru pertama kali beradaptasi di level kompetitif Catalunya dalam Junior GP. Fakta itu kini menjadi salah satu alasan mengapa banyak pengamat menilai peluang Veda tampil kompetitif di Moto3 Catalunya 2026 sangat terbuka. Performa Veda sepanjang musim ini memang menjadi salah satu kejutan terbesar di Moto3 2026. Hingga 5 seri berjalan, rider Honda Tim Asia tersebut telah mengumpulkan 50 poin dan menempati posisi kelima klasemen sementara dunia. Pencapaian itu membuat Veda hanya terpaut 2 poin dari Valentin Perone di posisi kedua, serta berjarak 3 angka dari Alvaro Carpe yang menghuni posisi ketiga. Sementara itu, Hakim Danish masih tertahan di posisi ke-15 klasemen umum dengan raihan 18 poin. Perbedaan cukup jauh tersebut memperlihatkan betapa konsistennya performa Veda sejak awal musim. Rider Indonesia itu sudah mencatatkan 1 podium serta beberapa kali finish di posisi 6 besar. Bahkan saat gagal finish di Austin, Veda mampu langsung bangkit dan tampil kuat pada seri berikutnya. Di GP Le Mans 2026, Veda kembali menunjukkan kualitasnya dengan finish di posisi keempat setelah memulai balapan dari barisan depan. Tren positif inilah yang membuat namanya semakin diperhitungkan di pedok Moto3. Tak hanya bersinar di klasemen umum, Veda juga tampil dominan dalam perebutan gelar Rookie of the Year Moto3 2026. Dari 8 pembalap debutan musim ini, Veda menjadi rookie paling konsisten dan paling produktif dalam mengumpulkan poin.
Saat ini, ia unggul 21 poin atas Brian Uriarte yang berada di posisi kedua klasemen rookie. Sementara Hakim Dennis tertinggal hingga 32 poin dari Feda di posisi keempat. Dominasi tersebut menjadi bukti bahwa Feda bukan sekadar sensasi sesaat, melainkan benar-benar memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi Moto3. Banyak pengamat menilai kemampuan race management, pace balapan stabil, hingga keberanian overtaking menjadi faktor utama yang membedakan Feda dibanding rookie lainnya. Moto3 Catalunya 2026 akan menjadi seri penting bagi perjalanan Feda musim ini. Balapan di sirkuit de Barcelona Catalunya diprediksi sangat menentukan untuk menjaga momentum sekaligus memperkuat posisi di papan atas klasemen. Agenda Feda dimulai pada Jumat 15 Mei 2026 melalui sesi free practice 1. Menariknya, dari 5 seri sebelumnya musim ini, Feda 4 kali berhasil langsung lolos ke sesi Q2 tanpa harus melewati Q1. Statistik tersebut memperlihatkan bahwa kecepatan satu putaran atau one lap pace milik Feda terus mengalami peningkatan signifikan. Hal ini sangat penting di Moto3, karena posisi start kerap menjadi penentu dalam persaingan pack racing yang sangat ketat. Jika mampu mempertahankan performa seperti di Le Mans, peluang Feda untuk kembali finish di papan atas, bahkan merebut podium di Catalunya terbuka sangat lebar. Perjalanan Feda Ega Pratama musim ini mulai menciptakan optimisme besar bagi dunia balap Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memiliki pembalap muda yang benar-benar kompetitif di level Grand Prix dunia. Bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga bagaimana Feda mampu bersaing melawan pembalap-pembalap Akademi Eropa yang sudah ditempa sejak usia dini. Kini nama Feda tak lagi dipandang sebagai sekadar wakil Asia Tenggara. Ia mulai dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Moto3 2026. Moto3 Catalunya akhir pekan ini pun menjadi panggung berikutnya bagi pembalap Indonesia tersebut untuk membuktikan bahwa performa impresifnya bukan kebetulan semata. Rider muda Indonesia Feda Ega Pratama mengincar hasil positif pada seri ke-6 Moto3 2026 di sirkuit Barcelona Catalunya akhir pekan ini. Sebelumnya, Feda tampil cukup impresif pada balapan di Le Mans, Prancis akhir pekan kemarin dengan mencatatkan finish keempat. Hasil itu menjadi pencapaian penting bagi Feda di musim debut Moto3 pada usia 17 tahun. Hasil di Prancis sangat penting bagi saya karena menunjukkan bahwa kami berkembang di setiap balapan dan bisa bertarung di barisan depan, bahkan dalam kondisi sulit, kata Feda seperti dikutip dari keterangan Honda Tim Asia. Finish keempat dalam balapan Grand Prix basah pertama saya memberikan banyak kepercayaan diri, tetapi di saat yang sama saya tahu masih banyak hal yang harus ditingkatkan, lanjutnya. Faktor lain yang membuat Feda berpotensi meraih hasil positif akhir pekan ini karena sirkuit Catalunya Barcelona merupakan salah satu lintasan favoritnya. Meski begitu, balapan tidak akan berjalan mudah karena hampir semua rider juga sudah mengenal karakter Catalunya. Barcelona adalah lintasan yang saya sukai, dan banyak pembalap sudah sangat cepat sejak awal. Jadi penting untuk bekerja dengan baik sejak hari Jumat dan mempersiapkannya selangkah demi selangkah, terang Feda. Pembalap asal Gunung Kidul tersebut juga telah mempersiapkan strategi dengan berusaha mempertahankan konsistensi di Catalunya akhir pekan ini. Targetnya adalah menjaga momentum yang sama, tetap konsisten dan terus mendengar masukan tim. Kami bekerja dengan cara yang sangat baik dan saya merasa siap untuk bertarung lagi akhir pekan ini, pungkasnya. PRI